Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita berjumpa kembali di dalam program pengajaran iman Kristen. Dan pada segmen ini, kita akan membahas satu topik, yaitu doktrin pengilhaman. Saudara-saudari, saya membahas topik ini kepada kita sebagai bentuk keprihatinan saya terhadap bangsa dan negara kita. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini, bangsa kita diresahkan oleh kelompok intoleran yang mengganggu kesatuan dan keamanan bangsa. Terlebih ketika kita memasuki bulan Desember di mana umat Kristiani merayakan Natal, kelompok-kelompok ini menyampaikan ajaran-ajaran yang berpotensi menghina kelompok yang berbeda dengan mereka. Tetapi bagi saya yang paling lucu itu adalah bahwa apa yang mereka lakukan itu selalu menggunakan dalil-dalil dari kitab suci. Artinya bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi ketika mereka melakukan kekerasan, ketika mereka melakukan penghinaan terhadap kelompok yang berbeda dengan mereka, bahkan perbuatan-perbuatan yang tidak masuk akal bagi kita, itu adalah ketaatan mereka terhadap kitab suci dan bahkan sebuah kebanggaan karena tindakan itu adalah cara mereka meneladani tokoh agama yang sangat mereka hormati. Walaupun sebenarnya ada pro dan kontra terhadap kelompok ini, tetapi saya katakan kepada kita bahwa ini bukan sebuah tugas yang mudah bagi pemerintah kita di dalam menangani dan meredam segala tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok intoleran ini. Karena apa? Karena tindakan yang mereka lakukan itu dibangun di atas dasar keyakinan bagaimana mereka mempercayai kitab suci mereka, dan itu adalah berhubungan dengan doktrin pengilhaman kitab suci. Saudara, saya mengamati bahwa ada dua prinsip doktrin pengilhaman kitab suci yang saling bertarung di dunia dan saling mengklaim dirinya bahwa kitab sucinya adalah paling benar dan paling sempurna. Yang pertama itu adalah pengilhaman secara mekanis. Pengilhaman secara mekanis ini melihat penulisnya itu seperti mesin atau mekanik. Jadi Allah mendiktekan firman-Nya, maka si penulis mengikutinya dan menuliskannya dengan tepat seperti yang didiktekan oleh Allah. Maka di dalam bentuk pengilhaman ini, kepribadian si penulis itu tidak dianggap atau ditolak. Jadi tidak mempertimbangkan tentang kemampuan intelektualnya, tidak mempertimbangkan latar belakangnya, dan tidak mempertimbangkan budaya pada masa itu. Konsekuensinya ini sangat besar sekali. Jika kitab suci ini langsung didikte, sedangkan si penulis itu hanya mengikuti apa yang didikte, maka kitab suci itu mengandung unsur-unsur ilahi. Dan jika ini sudah mengandung unsur-unsur ilahi, maka kitab suci ini diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain pun itu tidak bisa. Karena itu bahasa yang langsung dari Tuhan. Yang paling membingungkan dalam pikiran saya di dalam pengilhaman secara mekanis ini, bahwa setiap orang di dalam kehidupannya harus menerapkan apa yang tertulis dari kitab suci ini secara hurufiah. Jadi kita bisa membayangkan, jika kitab suci ini diberikan, ditulis ribuan tahun atau ratusan tahun yang lalu, dan kita sekarang atau generasi berikutnya yang membaca kitab suci ini, maka diharuskan untuk melakukannya secara hurufiah, mempraktekannya secara hurufiah,
tanpa mempertimbangkan perbedaan-perbedaan dari budaya sekarang dengan budaya masa penulisan. Tanpa mempertimbangkan perbedaan situasi, kondisi pada masa dulu dan masa sekarang. Maka seseorang yang semakin giat mempelajari kitab suci ini akan semakin giat di dalam menerapkannya secara hurufiah tanpa melihat sebuah perbedaan jarak waktu yang sangat jauh. Itulah sebabnya mengapa kelompok-kelompok intoleran ini selalu mengklaim apa yang mereka lakukan itu adalah mereka melakukannya karena ketaatan kepada Tuhan. Itulah sebabnya mengapa saya katakan ini sesuatu yang sangat membingungkan bagi saya. Karena ini bisa berbahaya. Yang kedua adalah pengilhaman secara organis. Pengilhaman secara organis ini melihat bahwa penulis dari kitab suci itu adalah hanya alat di tangan Tuhan, tetapi dia bukan seperti mekanik atau mesin semata. Allah memanggil seseorang untuk menulis firman-Nya tanpa membuang, tanpa menghilangkan kepribadian si penulis. Dengan tetap mempertimbangkan latar belakangnya, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan intelektualnya, dengan tetap mempertimbangkan budaya pada masa tersebut. Dan ini memiliki konsekuensi yang logis. Konsekuensi yang logis adalah bahwa kitab suci yang diilhamkan secara organis ini tidak memiliki unsur-unsur ilahi. Sehingga ketika kita mempelajarinya, ketika kita mendekatinya, maka kita bisa menggunakan prinsip penafsiran. Karena ada jarak yang sangat jauh antara penulisan kitab suci tersebut dengan kita atau generasi akan datang yang akan mempelajarinya. Karena ini menggunakan prinsip penafsiran, maka kita tidak mempraktekkannya secara hurufiah dalam kehidupan kita. Tetapi kita akan melihat sebuah prinsip yang Tuhan sampaikan. Sehingga prinsip-prinsip itulah yang berlaku di sepanjang zaman bagi seluruh generasi. Karena prinsip ilahi ini tetap sama karena sesuai dengan natur Allah yang tidak berubah. Saudara, ketika kita mempertimbangkan ini, maka Alkitab adalah tepat menggunakan pengilhaman secara organis. Kenapa saya katakan demikian? Kita bisa melihat apa yang ditulis oleh Injil Lukas di dalam pasal pertama ayat yang ketiga. Saya bacakan kepada kita, Lukas pasal pertama ayat yang ketiga. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Kita tahu semua bahwa Injil Lukas ini ditulis oleh seorang tabib yang bernama Lukas. Dan ia tidak menulis karena didikte langsung oleh Tuhan. Tetapi ia menulis kitab ini berdasarkan sebuah riset, berdasarkan sebuah studi ilmiah, di mana ia membandingkan beberapa sumber. Setelah ia membandingkan demikian, lalu ia menuliskannya secara teratur. Dan inilah Injil Lukas yang kita terima sampai sekarang ini. Dengan kita memahami perbedaan-perbedaan dalam doktrin pengilhaman, maka saya memberikan dua solusi terhadap apa yang bangsa kita alami saat ini. Yang pertama adalah bagi kelompok-kelompok yang memegang pengilhaman secara mekanis terhadap keyakinan kitab sucinya, maka mereka harus membongkar dan menyusun ulang doktrin-doktrin ini sehingga bisa lebih manusiawi. Dan saya katakan ini tidak mudah.
Yang kedua adalah dengan cara beralih, yaitu menerima dan mempercayai Alkitab sebagai firman Allah. Karena hanya dengan demikianlah kita bisa hidup berdampingan dengan semua orang sebagai sesama walaupun kita berbeda. Dan jika kita menerima dan mempercayai Alkitab sebagai firman Allah, maka kita bisa membawa salam di tengah-tengah dunia ini. Demikian saja pengajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu di dalam program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.